15 orang dari kalian sudah tidak pernah menggunakan R ya. Yang lainnya belum berarti ya. Oke, ya. Baik, apa namanya, terkait berarti saya asumsikan dua karena hanya sepertiga dari kalian atau kurang dari 50% ya dari kalian sudah pernah menggunakan R. Nah, kita akan mulai mungkin terkait dengan beberapa definisi dasar terkait dengan R ya. R itu sebenarnya software ya, apapun jenis softwarenya itu banyak sekali sumber-sumber statistik yang apa namanya bisa dilakukan untuk pengolahan data gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan masuk ke teorinya, dengan saya ke teorinya nanti dengan asisten akan masuk di level asistennya ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan R? Ya, kenapa kita tidak menggunakan software-software yang lain? Gitu ya. Nah, ini apa namanya? R ini adalah salah satu tampilan. Jadi dia R ini dia sama dengan perangkat lunak di statistik, tapi dia bersifat apa namanya open source ya. Open source itu berarti kita pada saat kita memakai kita apa namanya tidak perlu melakukan atau bayar ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada Minitab, ada SAS, ada SPSS gitu ya. Itu mungkin beberapa yang teman-teman apa namanya biasa dengar. Nah, kalau SPSS, Minitab, dan SAS itu adalah sumber statistik atau Stata, itu adalah sumber statistik di mana kalian untuk memakai itu harus bayar. Nah, biasanya kalian kalau mahasiswa suka punya versi cracknya ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian sehingga apa namanya kita buka yang open source di mana kita bisa pakai tanpa perlu melakukan pembayaran, hanya perlu pengembangan. Di situ apa namanya kita menggunakan R. Nah, R itu adalah bahasa mesinnya, sedangkan nanti interface-nya bisa silahkan masing-masing. Interface-nya bisa menggunakan interface dari R itu sendiri, gitu ya, atau kita menggunakan interface dari R Studio. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah interface dari R Studio. Ya, nanti mungkin pada saat praktikum, gitu ya, pada saat praktikum nanti akan ditunjukkan bagaimana proses R itu sendiri. Jadi cara installernya biasanya kita akan download dulu R-nya gitu ya, akan dulu basic engine R-nya kita download, setelah itu baru kita download R Studio-nya. Jadi ini adalah apa namanya tampilan di layar kalian terkait dengan kalau kalian buka R ya. Nah, R itu sendiri kalau teman-teman buka R ya, ini saya running di apa di ini saya. Jadi nanti bentuknya adalah R Studio gitu ya. Nanti kira-kira tampilannya akan seperti itu. Jadi kalian bisa running R itu tidak tidak di R Studio atau kalian akan running itu di R Studio ya. Itu hanya apa interface kita atau engine kita untuk bagaimana mempermudah kita bekerja. Nah, ini tampilan aslinya seperti ini. Ini kalau saya buat apa program-programming ya, programming. Jadi ini ada namanya kita sebutnya adalah bagaimana cara kita melakukan menampilkan script gitu ya. Ini kalian kelihatan share-nya saya share share saya ya. Nah ini adalah apa namanya script. Jadi kalau kalian menulis scriptnya ada di sini, di bahasa scriptingnya. Kemudian di sini adalah kita bisa konsol ya, konsol. Jadi konsol itu nanti outputnya akan ada di sini ya. Ini akan outputnya akan ada di sini. Kemudian nanti beberapa apa namanya misalkan kalau kalian plot akan keluar di sini plotnya. Kemudian paket apa yang kalian apa namanya butuhkan, nanti ada script di sini paket apa yang kalian akan butuhkan di sini. Dan dari R. Jadi kita memang perlu mengertikan R itu sendiri seperti apa ya. Oke. Nah, kalau ini saya kembali ke slide ya. Jadi tadi apa nanti cara installernya bagi teman-teman yang belum install R adalah download R-nya dulu, baru nanti download R Studio, kemudian install R, kemudian baru install R Studio ya. Jadi ini tampilannya, di sini adalah scriptnya tempat kita apa namanya menuliskan fungsi-fungsi kita dan sebagainya. Kemudian lebih rapi ya. Tadi saya tidak apa
muncul ada di sini. Kemudian ini berapa data yang tersimpan, maka akan ada dataset ada di sini, environment-nya, historicalnya dan sebagainya. Ya, nah, ini tampilan dari RStudio. Nah, kemudian bagaimana cara import data? Nah, data ini apa namanya? Kalian bisa import dengan laptopnya. Ya. Nah, ini contoh misalkan kita bisa punya data namanya bank additional full.csv gitu ya. Maka kalian bisa gunakan bank read.csv ini user gitu ya. Filenya ada di mana gitu ya. Filenya ada di mana. Nah, kemudian separatornya adalah titik koma. Ya, pemisahnya adalah titik koma separatornya. Jadi nanti ini cara bacanya ini adalah age titik koma. Ini berarti satu variabel ada age, ada job, ada marital, ada education, ada default, ada balance, funding dan sebagainya. Kemudian ini datanya di bawah. Jadi setiap data dipisahkan dengan titik koma. Ya, itu cara bacanya. Nah, biasanya kalau saya supaya alamatnya itu tidak ini supaya disimpan ke dalam ini ke dalam folder yang kita inginkan, saya sebelum saya mulai datanya biasanya saya sharekan dulu dengan setwd ya. Saya taruh di folder mana tempat saya bekerja. Ya, nanti di Windows Explorer teman-teman bisa copy, pastekan, kemudian ganti dengan backslash. Ini ya diganti dengan backslash. Nah, setwd ini adalah kita bekerja di mana tempat folder kita bekerja. Jadi pada saat kita read file tidak perlu kita tuliskan folder lengkapnya. Bisa juga tadi ya cara yang pertama adalah kita tuliskan folder lengkapnya, kemudian kita cari nama filenya, atau cara yang kedua adalah teman-teman bisa kerjakan dengan menggunakan setwd, yakni setwd misalkan ini kemudian saya import namanya adalah UTS, saya baca tekan narik CSV, nama filenya apa. Jadi ini langsung bisa nama filenya ya. Parameter saya adalah koma, kemudian header true ini artinya bahwa baris pertama itu merupakan dibaca adalah merupakan nama variabel. Jadi saya bilang header true. Nah, ini adalah bagaimana cara kita import file. Ada dua cara ya. Nah, biasanya kalau saya untuk supaya ini kan ini panjang banget ya cara menuliskannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa buka di Windows Explorer-nya gitu ya. Nanti saya tunjukkan gimana cara membuka Windows Explorer gitu ya. Ini ya, misalkan di sini, nah misalkan saya mau mengcopy, folder saya ada di dalam, misalnya file saya nih. Nah, misalkan saya mau copy di sini nih, atau di bahan kuliah. Nah, ini berarti ini saya kopikan aja. Kita klik ini kita copy, gitu ya, kita copy, kemudian kita masuk ke ke R, ya, kita masuk ke R, gitu. Kemudian kita munculkan setwd-nya. WD, kemudian tanda kurung ini kita pastekan. Nah, ini membuatnya juga nanti ini tinggal kita ganti dari mirip dalam backslash ini kita ganti. Nah, ini cara kita mengkopikan bahwa di folder mana kita menyimpan datanya. Ya. Kemudian baru kita masukkan nilai red UTS dan seterusnya. Oke, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan, ada diskusi? Ya. Oke. Ada dua cara ya. Jadi teman-teman bisa langsung tuliskan tadi nama foldernya langsung ini. Kalau ini berarti kita bekerja di folder tersebut ya. Kemudian ini juga bisa. Cara yang kedua tadi teman-teman definisikan setwd-nya, kemudian langsung red sv-nya nama file yang akan diekspor. Nah, ini nama filenya bisa terserah ya. Ini nama filenya kita kalau di sini kita berikan misalkan namanya adalah bank. Ya, ini adalah nama bank. Namanya adalah bank. Terserah kalian mau memberikan nama apa saja, terserah. Ini bebas, namanya bebas di sini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau nggak ada, oke, makasih Alvito. Oke, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya adalah bagaimana
dimensi sih? Dimensi itu berarti ukuran data. Ya, jadi kita akan menampilkan ada berapa banyak baris dan ada berapa banyak kolom. Ya, Yasmin ada yang mau bertanya? Yasmin, silakan. Atau Yasmin, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu, ini belum saya error Ibu, jadi sering terpencet. Oh, kepencet ya. Oke, sebentar. Nah, terima kasih. Nah, kemudian kalau menampilkan data, teman-teman klik aja dimensi. Jadi kalau IR ini dia sensitif terhadap huruf. Jadi kalau dia font harus benar, kalau hurufnya kecil atau hurufnya besar harus sama persis, ya. Jadi karena dia sensitif, kalau kita tuliskan, misalkan kita tadi ngasih namanya adalah B kecil gitu ya. Kemudian kita tuliskan B besar seperti ini. Ini pasti akan gitu ya, blank, maka dia akan muncul, oh kita punya 41.188 baris dengan 21 kolom. Berarti dimensi kita ini adalah dimensi untuk barisnya, gitu ya. Sementara ini adalah dimensi untuk kolom, ya. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu berapa sih jumlah barisnya saja, teman-teman bisa klikkan enrow. Enrow bank itu, enrow bank ini apa namanya, kita tahu berapa jumlah barisnya. Oh, jumlah barisnya ada 41.188. Kalau menampilkan jumlah kolom, berarti teman-teman pakai encol, ya. Encol. Encol ini berarti memunculkan berapa jumlah kolom, ya. Oke. Nah, kemudian nama kolomnya tadi ada 21. Nama kolomnya apa saja ya, gitu ya. Jadi nama kolomnya kalau kalian definisikan tadi header true, berarti baris pertama itu sudah ada nama kolomnya. Terus nama kolomnya apa saja? Nah, kalian bisa ketikkan ada call names bank ya. Saya nembusnya ini tulisannya banknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris soalnya. Call names apa dalam kurung banks ya. Jadi apa saja? Oh, apa namanya? Kalau apa pertama itu adalah job. Jadi ini membacanya adalah kolom pertama itu adalah job gitu. Sorry, age usia. Kolom kedua adalah job, kolom ketiga adalah marital, kolom keempat adalah education, kolom kelima adalah default gitu ya, kolom ke-6 housing, kolom ke-7 loan, kolom ke-8 kontak dan seterusnya. Sehingga ke kolom yang berisi itu adalah kolom 21 yang berisi Y gitu ya. Jadi apa namanya? Ini adalah nama sesuai urutan. Jadi dia ngurutnya dia bahasanya 4 ya. Jadi H 1 2 3 4 kemudian 5 6 7 dan seterusnya. Dia menampilkannya dalam bentuk seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita masukkan ke apa namanya, masuk ke deskripsi. Dia menambahkan beberapa baris data awal. Misalkan kita pengen tahu isinya data kita tuh mau seperti apa sih gitu. Kita mau ngintip nih baris datanya seperti apa gitu ya. Kemudian saya pengen tahu 6 data teratas. Ya, 6 data teratas. Maka perintahnya itu adalah hit banks scoring 6. Jadi 6 ini adalah kita mengambil 6 baris atas. Ini hanya 56, dia housemate, status meritnya marital statusnya adalah merit, kemudian educationnya basic ya, basic 4 years, kemudian default no, housing no, loan no, telepon kontak lewat telepon, bulannya bulan Mei gitu ya. Dan ini adalah beberapa informasi terkait dengan 21 variabel untuk 6 orang pertama. Jadi kadang-kadang kita butuh ini isinya apa sih gitu. Kita pengen tahu karakteristik datanya seperti apa. Nah, jul ya. Ini bagaimana cara kita mendeskripsikan data. Oke. Kemudian berikutnya adalah struktur data. Ini kan kita menampilkan datanya. Kemudian kita pengen tahu nih, tipikal data kita itu apa sih? Nah, kemarin kita bicara skala pengukuran. Kalau tipikal datanya adalah usia, misalkan usia 56, 57, 37. Berarti tipikal datanya apa dia? Ada yang bisa jawab nggak? Skala pengukurannya apa? Kemarin kita bicara skala pengukuran, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio.
Kalau usia berarti skala 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 pengukurnya apa? Hmm? Ada yang masih ingat? Silakan, ada yang mau jawab? Interval. Oh ya, good Faris. Usia, ya, usia itu bukan usia itu kan kalau 40 tahun dengan kalau 0 tahun ya, usia dalam 0 tahun berarti dia memang kita nggak punya usia, nggak belum lahir gitu ya. Tapi kalau usia itu sebenarnya dia rasio 20 tahun dengan 40 tahun ya. Oke, atau kita sebut dengan numerik. Oke, kalau job, housemaid, services, admin itu termasuk tipikal apa Nominal, kategorinya? Bu. Nominal. Good. Marital status, married, not married? Nominal. Marital status, nominal juga. Nah, education, ada basic 4 years, high school, termasuk apa? Ordinal, Bu. Ordinal. Good point. Nah, informasi tentang tipikal dari variabel-variabel itu bisa kita lihat di R ya dengan menggunakan ini istilah STR ya, string. STR, banks gitu ya. Nah, ini ada data frame, kita ada informasi 41.000 observation dari 21 variabel. Nah, ini definisinya. Jadi kalau di R itu dia akan menggunakan typical integer, karakter, dan numerik. Ya. Nah, ini harus kalian pastikan apa namanya, kalau tadi kita nyebutnya ada interval gitu ya, integer kenapa? Karena 56, 57, 50, 37 dan sebagainya, dia kategorikan sebagai integer. Kemudian kalau job tadi kita mendefinisikan sebagai nominal, dia membacanya sebagai karakter gitu ya. Marital status nominal itu dia bacanya sebagai karakter, kemudian ordinal dia membacanya juga sebagai karakter. Ya, nanti ini nanti teman-teman bisa apa namanya beberapa analisis membutuhkan dia dalam tipe ke apa namanya bukan numerik atau integer tapi berupa karakter. Nanti di beberapa analisis lebih lanjut ya. Nah, ini nanti kalian bisa apa namanya bisa tahu bagaimana karakteristik dari masing-masing variabel yang ada di dalam dataset kita semua. Clear ya? Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin tahu, tadi kan kita hanya mengambil 6 baris ya, 6 baris. Tapi kalau teman-teman kalau pengen tahu gitu ya, pengen tahu data kita seperti apa sih? Jadi kita menampilkan tabel dari seluruh data. Ya, kalau kita ingin menampilkan tabel dari seluruh data, maka kita perintahnya view. View-nya V-nya besar. Ya, jangan salah. Ini V-nya besar, karena kalau V-nya kecil nggak akan muncul. Ya, jadi ini V-nya besar, view bank, ya view bank, nanti maka akan muncul semua data. Ya, nanti tergantung kalau ini misalkan tergantung settingan di laptopnya ya, kalian menampilkan berapa data gitu ya, ada yang 10 atau yang dari 50 dan seterusnya. Ya, kalau ini kebetulan menampilkan 10 per 10 kolom dari 41.188 data yang ada. Ya, bedakan kalau STR tadi S-nya kecil, STR bank. Ya, kalau kalian pakai STR besar, S-nya besar nggak akan dapat. Oke, nah ini beberapa kondisi biasanya kita lihat pada saat awal kita akan melakukan analisis data dan kita untuk mengenal bagaimana kebutuhan kita terhadap data kita. Ya, oke. Nah kemudian kita ingin tahu nih, kita ingin menampilkan data pada kolom tertentu. Nah kalau kita ingin memanggil, misalkan, oh saya hanya ingin melihat nih data saya usianya seperti apa, maka nanti ada kolom dolar. Jadi misalkan bank dollar X. Ini berarti kita akan melihat variabel usia di dalam data bank. Ini adalah apa namanya datanya seperti ini. Beberapa kasus untuk melakukan analisis, ya, beberapa kasus untuk melakukan analisis, kita membutuhkan apa namanya kolom-kolom tertentu. Nah, untuk memanggil kolom-kolom tersebut di dalam suatu dataset, kita tulisnya adalah nama datasetnya, kemudian tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Jadi diikuti dengan nama variabelnya. Ya. Oke. Jadi apa kata ini adalah tanda dolar. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah, nah sekarang apa namanya? Saya ingin menampilkan pada kolom keempat. Jadi bisa juga mengakses kolom di samping kita menggunakan tanda dolar, kita juga bisa menggunakan tanda apa namanya ini
dalam kurung kemudian dipisahkan. Ya, misalkan saya akan menampilkan data pada kolom keempat. Misalnya kita nggak tahu nih nama variabelnya apa, atau kita ingin memanggil data pada kolom keempat. Nah, kalian selain menggunakan bank apa namanya dolar tadi ya, kolom keempat itu apa sih namanya? 4 itu education gitu ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara adalah ini tanda kurung ya, tanda kurung kemudian koma. Ya, kalau kalian koma yang di depan itu menunjukkan barisnya dan yang di belakang menunjukkan kolom. Jadi pemisah ini di sini adalah menunjukkan baris gitu ya, baris kemudian di sini menunjukkan kolom. Nah, kalau kita tanpa ada informasi baris berarti artinya kita mengambil semua baris pada kolom keempat, maka kalau kita ketikkannya dia akan menampilkan isi dari kolom keempat. Tadi ya, kolom keempat merupakan kolom education. Ya, itu ada berbagai macam cara kalian untuk mendefinisikan. Ya, beberapa untuk programming mungkin kita butuh definisi apa tanda seperti ini. Ya, jadi kita mengambil baris keempat. Nah, jelas ya. Jadi ada perbedaannya di situ. Nah, kemudian tadi saya menampilkan semua data untuk kolom kedua hingga kelima, gitu ya. Kolom kedua tadi tentang job, kolom ketiga tentang marital status, kemudian kolom keempat tentang education, kemudian kolom kelima tentang default. Jadi apakah yang bersangkutan default atau non default untuk kasus di bank. Nah, ini misalkan kita ambil baris kedua sampai 5 berarti koma 2.5 ya, jadi 2 titik sampai itu adalah simbolnya 2.5. Jadi di sini ada hostmate, ada merit, ada basic, ada no. Gitu ya. Jadi kita mengambil ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan pendekatan tersebut ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini. Jadi saya hanya menampilkan ini cara lain juga. Misalkan, oke, saya kalau di sini kan ini 2 sampai 5 berarti 2, 3, 4, 5. Tapi saya hanya fokus misalkan saya mau ngambil nih kolom pertama, kolom kedua dan kolom keempat. Kolom ketiga saya nggak mau lihat gitu ya. Saya hanya mau melihat misalkan usia, pekerjaan dan pendidikan. Nah, kalian bisa tuliskan sebagai C gitu ya, kolom C. Jadi semua baris kita ambil, kemudian C kalian bisa gunakan kurung buka adalah kita akan mengambil data kolom kolom pertama, kolom kedua, dan kolom keempat. Kalian bisa definisikan seperti ini. Ya, jadi banyak cara untuk bisa memanggil, gitu ya, memanggil variabel yang kita akan jadi konsen kita. Ya, oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi ini mengakses baris dengan Anda. Jadi ini itu ada letaknya di ini pertama ya. Ini adalah untuk baris. Kalau saya ingin mendefinisikan, saya mau mengambil baris kedua keempat untuk semua variabel ya, maka saya definisikan 2.4. Berarti saya akan mengambil data untuk data kedua dan sampai data keempat. Jadi bank 2.4 untuk semua variabel. Ya. Berarti saya mengakses data untuk baris kedua hingga keempat. Nah, bagaimana caranya sama? Kalau saya akan menampilkan cara lain apa? Bagaimana cara lain menampilkan bahwa saya akan mengambil baris 2, 4, 5. Artinya baris ketiga nggak saya ambil. Sama, jadi dengan definisi tadi, kolom 2, 4, 5 gitu ya. Kolom 2, 4, 5 gitu ya. Maka baris ketiga nggak akan terambil. Tapi kalau teman-teman mendefinisikan 2.5, maka yang terambil apa? Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Ya, oke. Paham ya? Oke, good. Kemudian kita lanjutkan. Nah, mengakses baris dan kolom. Jadi kalau sekaligus nih, oh saya mau mengambil baris pertama dan baris ketiga, kemudian saya akan mengambil kolom 2 dan 4. Nah, makanya teman-teman bisa definisikan barisnya berapa yang mau kita ambil, kemudian pada kolom berapa yang akan kita ambil.
ya. Sehingga nanti ini baris saya mengambil data di baris 1 2 3, kemudian kolomnya adalah 2 3 4. Jadi job marital education. Maka nanti data yang kita peroleh akan menjadi seperti ini. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, kita coba ini ya, apa namanya, lanjutkan. Nah, sekarang kita hanya fokus di 2, 3, 4, kemudian 3, 5, 6. Ya. Oke, baris 2, 3. Oh, ini 2, 3, 4 ini barisnya. Tapi di sini nggak nih. Ini 2, 3, 4 ya. Atau sebenarnya ini mau mengambil 2, 3, 5. Gitu ya. Karena kalau saya mengambil baris 2, 3, 4, ini cara lain penuliskannya seperti apa? Kalau saya hanya mengambil 2, 3, 4. Ada cara yang lebih mudah untuk menuliskan baris 2, 3, 4? Ada dua 2.4 atau 2 sama Ya, 2.4. Ya, 2.4. Good, Faris. Ya, jadi saya misalkan dalam 2.4. Ya, oke, good. Ya, oke, good. Makasih. Ya, benar Andika ya. Kita menuliskannya dalam 2 titik. Good. Tapi kalau 356, ini kan kolom 356 ya, berarti ada kolom 4 yang nggak bisa, sehingga kita nggak akan bisa gunakan 3 titik. Karena kita hanya butuh kolom 3, 5, dan 6. Ya. Oke. Good. Berarti kita lanjutkan ke... Nah, sebelum kita masuk ke sini nih ya, saya akan menguji teman-teman sekalian. Coba. Ini ada data. Ya, data yang di sini aja deh. Data ini. Ya. Oke, ini apa namanya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 kali ini kan. Coba lihat di datanya. Oke, ya. Nah, data ini. Coba tuliskan sintak, ya. Tuliskan sintak. Ini adalah latihan ya. Data yang pertama, tuliskan sintak R untuk mengambil variabel kontak. Ya. Ini sebagai latihan. Kemudian 2, ya, menampilkan kolom 2 sampai 9. Kemudian ketiga, menampilkan baris 2, 3, 6. Ya. Yang keempat, menampilkan baris 2, 4, 6, dan kolom 2, 10, 11. Oke. Silakan kalian tulis sintak R-nya.
Maaf Oh, Ibu, suaranya termute. sorry. Oke, wah maaf. Makasih. Tadi kamu lihat ya. Oke, good. Makasih. Ini tadi yang sudah jawab Faris. Makasih Faris, Bang, 8. Benar ya. Kemudian Filbert dengan Bang apa tahun kontrak, good. Ini semuanya sudah benar. Aditya juga sudah benar. Jonathan, oke. Ya, mohon maaf kalau saya belum on mic ternyata ya. Oke, good. Bella, makasih banyak ya. Good point. Jadi ada berbagai macam cara ya untuk menampilkan memanggil variabel. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau nggak ada, apa namanya, kita lanjutkan dengan statistika deskriptif. Ya. Bagaimana cara kita menampilkan statistika deskriptif? Kalau di R, untuk menampilkan statistika deskriptif, kita pakai function main. Ya, main, kemudian kemudian apa? Dollar duration. Ya, ini akan menampilkan min-nya. Kalau di Excel, untuk menampilkan min atau rataan, fungsinya apa? Kalau di Excel? Ada yang tahu nggak? Kalau di Excel, cara menampilkan rataan, fungsinya apa? Average. Average, ya. Good. Average ya. Nah, nanti jadi masing-masing software punya function sendiri-sendiri untuk menampilkan rataan. Ya. Jadi kalau di sini kita gunakan main, ya, main untuk nanti dalam kurung buka bank underscore duration, kemudian menampilkan median, kita pakai median, bank underscore duration, kemudian menampilkan ragam, berarti kita pakai var, ya, var bank dollar duration, menampilkan standar deviasi adalah SD, ya. Kalau di Excel apa untuk menampilkan standar deviasi? Pakai function apa? stdev.h dan stdev.p, Bu. Iya, oke, stdev ya, stdev ya. .s sama stdev dengan apa tadi, Fikri? .p. .p. Iya. Ya, atau biasa juga kita juga bisa yang menggunakan stdev ya. Good. Berarti kalian harus pelajarin ada function-function apa yang ada di masing-masing software yang akan kita gunakan ya. Nah, menampilkan kuartil ini juga kuantil ya, kuantil bank duration. Jadi kalau kuartil 1 berarti di sini 0,25. Jadi ada definisi di sini adalah 0,25. Kemudian kalau kuartil 2 0,5 dan kuartil 3 adalah 0,75. Jadi nanti tampilannya adalah 25% 102, 50% 180 dan 75%-nya 319. Ya. Pertanyaan saya, apa sih makna angka 25% 102? Maknanya apa? Ya, 25% dari data itu. Apa yang dimaksud 25% dari data itu, Putra Alvito? Kan 25% nilainya adalah berapa? 102 ya. Artinya apa? Terus 50%-nya adalah 180. Kemudian 75%-nya 319. Maknanya apa? Ada yang bisa ngasih apa? Masukan maknanya apa? Kuartil 1 membagi 4 data sama banyak. Kuartil 1 jumlahnya, Bu, kalau nggak salah. Maksudnya jumlahnya, oke, jumlahnya adalah 25% dari data. Tapi apa makna angka 102? Kuartil membagi 4 data menjadi sama banyak ya. Tapi kalau kuartil 1 enggak ya. Kuartil 1 membagi 25% data di sebelah kiri dan 75% data di sebelah kanan. Ya. Jadi makna angka 102. Jadi untuk menghitung kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 setelah median, data itu sudah diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian angka 102 itu artinya adalah 102 ini adalah membagi data menjadi sebelah kirinya itu 25% dari data, kemudian 75% di atas 102 ini adalah 75% data nilainya adalah di atas 102. Gitu ya. Datanya berapa? Kalau data kita kan tadi N-nya adalah 41.118 ya.
Nah ini 25% dari sekian itu berarti sekitar 1000 sekian, ya 1000 itu datanya di bawah 102, kemudian 3000 data ada di atas angka 102. Faktanya seperti itu. Kemudian kalau 50% data artinya ya, jadi 2050 data itu nilainya di bawah 180, kemudian 2050 selanjutnya adalah di atas 180. Jadi kita harus tahu bagaimana makna dari angka tersebut. Ya, sama dengan pada saat kita bicara kuartil ketiga. Kuartil ketiga artinya kalau kita punya data 41.000 berarti 75%-nya sekitar 3.000 data itu berada di bawah 319, 1.000 datanya berada di atas 3.019. Kira-kira seperti itu. Oh ini 41.000 ya, saya kira 4.000 ya. Kira-kira persentasenya seperti itulah. Paham ya? Oke. Jadi kalau kuartil 2 itu nilainya akan sama dengan median. Karena kuartil 2 itu akan sama dengan median. Ya. Nah, beda dengan rataan dan varians simpangan baku. Kalau standar deviasi kan akar dari varians ya. Nah, kalau rataan itu adalah titik keseimbangan dari data. Ya. Kalau datanya outliers, maka rataan itu akan mengikuti data-data. Kalau dia outlier-nya kecil akan lebih kecil, kalau outlier-nya besar maka akan lebih besar dari median. Tapi kalau median dia adalah resisten terhadap outliers. Jadi karena dia menghitung nilai tengah dari data. Ya, ini itu nanti kalian harus tahu sifat khusus dari statistika yang ada. Ya, ada pertanyaan? Ada sampai sini? Clear ya maknanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menampilkan statistika deskriptif? Nah, untuk menampilkan statistika deskriptif dasar, kita bisa pakai perintah summary. Ya, summary S-nya kecil. Ya, summary, karena kalau kalian pakai S besar, nggak akan keluar hasilnya. Ya, karena sekali lagi R ini sangat sensitif terhadap huruf. Jadi ini S, summary, kurung bank, kemudian underscore duration, maka di konsol itu akan muncul minimalnya 0, first quarter-nya 102, medianya 180, min-nya 258,3, kemudian ini kuartal 3-nya 319 dan maksimumnya adalah di 4.918. Ya. Nah, bentuknya seperti ini, kalian bisa bayangkan nggak? Datanya kira-kira simetrik nggak? Datanya simetrik atau datanya menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan? Kebayang nggak nih teman-teman statistika? Nanti kita lihat ya. Kenapa Faris? Menjulur? Menjulur ke atas. Ya. Menjulur ke kanan ya. Menjulur ke kanan. Ya, menjulur ke kanan. Ya, ada ya. Menjulur ke kanan. Oke. Nanti kita bisa buktikan menggunakan histogram. Ya. Oke. Nah, kemudian ini package. Jadi kalau di dalam SAS nanti ada beberapa kalian mungkin membutuhkan package. Kalau ini adalah function dasar yang ada di R yang kalian bisa gunakan atau kalian butuh package. Ya, package itu artinya ada satu package khusus untuk melakukan analisis tersebut, gitu ya. Nah, install package, biasanya kita install package, itu nama package-nya, library, itu nama package-nya apa, mengaktifkan package gitu ya. Jadi nanti kalian bisa install .package, kemudian pastex gitu ya. Atau kemudian setelah itu kalian install library pastex-nya apa. Nah ini yang kalian harus tuliskan nanti pada saat di dalam programmingnya ya. Sehingga nanti karena ini sehingga nanti kalian bisa tuliskan start.desc dalam kurung bank kemudian $duration. Nanti akan muncul nih. Ini akan jauh lebih lengkap dibandingkan kalian hanya menggunakan function summary. Apa yang nggak ada di function summary? Function summary hanya menampilkan ukuran pemusatan, ya kan? Ukuran pemusatan. Sedangkan kalau kita butuh variansinya seperti apa, kemudian standar deviasinya seperti apa, coefficient of variasinya seperti apa, standard error of mean-nya seperti apa, itu nggak kelihatan. Nah, sehingga kalau kalian gunakan function start.desc
bank duration, kalian bisa dapatkan stat deskriptifnya. Ya, oke. Ini jadi tampilan datanya jauh lebih lengkap. Nah, bahkan kalian bisa confidence interval min 0,95. Jadi otomatis menghitungkan selang kepercayaan 95%. Ya. Nah, ya, ini sebenarnya kalau di R ya, kalau di R Studio, kalau kalian nanti teman-teman di R Studio untuk install package, misalkan ini ada install, ya install. Kalau ada, misalkan kalau ada itu kalian searching dulu. Misalkan tadi nama filenya apa ya? Pastex ya. Coba. Ini yang kelihatan screen saya screen R ya. Coba Pastex ada nggak? Nah, kalau kita searching Pastex belum ada, berarti harus kita install dulu. Nah, cara installnya biasanya ini kemudian Pastex. Nah, ini ada Pastex library gitu ya. Kemudian diinstal. Ya. Nanti dia akan running untuk melakukan install package-nya. Jadi ini ada tulisan install the package. Pastex ini ya, dia lagi mencoba, kalau dijalankan berarti dia akan install. Nah, kemudian nanti kalau kalian ingin ini pasti udah ada nih. Nah, ini udah ada, tinggal kalian klik. Itu berarti library.pastex di sini ya. Kalian lihat pastex berarti ini kita sedang menjalankan library itu untuk siap digunakan. Ya. Biasanya butuh waktu agak lama. Nah, ini kayak keunggulan kalau kita menggunakan beberapa package. Mungkin tidak harus menggunakan Pastex. Kalian bisa searching package apa yang nanti kira-kira kompatibel untuk melakukan analisis data. Ya. Oke. Jelas ya? Nah. Oke. Nah, sekarang ada diskusi atau pertanyaan sampai sini? Ya, berarti sudah clear ya untuk melakukan deskripsi statistik. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis bagaimana kalau kita menampilkan agregasi data pada kategori tertentu. Jadi, misalkan tadi kan datanya per individu ya, datanya per individu. Tapi saya ingin tahu dong berapa lama seorang nasabah menjadi nasabah tersebut ya, menghitung rata-rata balance ya, balance untuk setiap kategori education. Jadi kita ingin menghitung berapa rata-rata duration untuk setiap edukasi. Jadi di grupkan nih, basic 4 years itu berapa sih rata-ratanya, basic 6 years-nya berapa, basic 9 years-nya berapa. Jadi kita menghitung per kategori tadi. Karena data kita kan tadi data per individu ya. Kemudian kita ingin gunakan bagaimana kalau kita menghitung rata-rata balance untuk function education per pendidikan. Maka function yang kita bisa buat adalah menggunakan agregat ya, agregat. Ya, di sini menggunakan function agregat gitu ya, menggunakan function agregat. Kemudian menghitung rata-rata balance untuk setiap kategori education. Jadi perintahnya apa? Agregat, bank, dalam score duration, kemudian ini by listnya apa? Oh, kita berdasarkan pada ada list ini wajib ya, list ini wajib. Kemudian kita bank dalam dollar education. Kemudian fund itu adalah functionnya kita mau apa? Oh, functionnya kita mau min. Ya, ini bisa diganti-ganti, bisa min, bisa standar SD dan seterusnya tergantung kebutuhan kita. Ya, bisa sum ya, kalau sum berarti totalnya berapa gitu ya. Nanti berarti kita membutuhkan function agregat ya di sini ya. Jadi variabel, nama data frame-nya, kemudian list, kemudian sub bank, education, dan functionnya apa ya, min-nya di mana. Jadi ini grup 1 nanti akan muncul berdasarkan grup ini. Oh, ternyata ada basic 4 years, basic 3 years, basic 9 years, high school, illiterate, professional courses, university degree, dan unknown. Kemudian ini ada nilai rata-ratanya berapa ya, yang dilakukan. Clear ya? Oke, tahu ya bedanya?
Nah, oke, berikutnya adalah kalau kita ingin membuat frekuensi. Ya, jadi kadang-kadang kita butuh sih deskripsi data, tabel frekuensi, berarti kita bicara tentang tabel. Ya, tabel. Maka functionnya adalah tabel. Ya, tabel data kategoriknya apa. Jadi tergantung kita apa namanya. Kalau kita bisa menggunakan table, kemudian kalau kita pakai proporsi table, berarti yang kalau table saja, berarti yang akan keluar adalah jumlahnya. Nih, berarti yang akan keluar adalah jumlahnya. Ini adalah jumlahnya akan dikeluarkan, ya jumlahnya berapa. Tapi kalau kita gunakan prop.table, gitu ya, kemudian dalam kurung table bank.education, maka yang keluar adalah proporsi tabelnya. Jadi berapa sih persentase yang basic for years dibandingkan yang lainnya? Oh ternyata di sini yang paling tinggi pendidikannya adalah nasabah bank ini adalah universal degree. Sekitar berapa? Sekitar 29,54%. Ya. Ini berarti kita masuknya di situ di proportional tabel, tabel bank, kemudian education. Ya, clear ya. Jadi kebutuhan kalian seperti apa? Apakah kalian hanya menampilkan dari aspek jumlahnya saja, atau kalian menampilkan dalam aspek apa namanya proporsi tabelnya? Jadi ada beberapa sintak khusus yang diperlukan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada diskusi? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kalau apa bedanya tabel frekuensi dengan tabulasi silang? Nah, kalau untuk tabulasi silang itu berarti kita punya dua tabel kategori. Ya, jadi datanya data kategorik. Tadi yang sifatnya char, ya, karakter, sifatnya karakter. Jadi table antara bank, ya, yang pertama itu muncul nanti sebagai baris, kemudian yang kedua muncul sebagai kolom. Ya, jadi bank dollar education, bank dollar loan. Jadi ingin melihat apakah bagaimana tingkat pendidikan berdasarkan pinjamannya seperti apa. Nah, di sini adalah berarti jumlahnya, dari yang basic for years ada 3435 orang, yang no, kemudian 117 anon, 624 disetujui. Kita lihat bahwa semakin tinggi, kan, berarti yang disetujui paling banyak kalau dari segi jumlah adalah di tingkat universitas. Ya, kalau yang universitas maka apa namanya yang jadi pinjamannya sekian. Tapi nanti lihat proporsinya terhadap ini. Ya, nah kalau kita pakai proporsi table bank.education.bankloan, ini maka semuanya dibagi dengan jumlah totalnya. Jadi proporsinya dibagi dengan jumlah total. Ya, ini berarti dibagi dengan jumlah total. Jadi ini sebenarnya cara bacanya apa sih? Kalau ini berarti ini 0,015 ya. 15. Kalau yang ini berarti 0,008012. Jadi bentuk cara lain dalam menuliskan dalam bentuk desimal, dalam bentuk saintifik. Ya. Jadi itu. Ini kalau dijumlahkan semuanya adalah 100%. Kalau kita melihat di sini berarti yang proporsinya paling tinggi yang sebenarnya kalau lihat ini karena dibagi kita semua ya, semua data dibagi terhadap semua data. Data kita tadi itu masih 41.108, saya lupa. Data kita berapa tadi? 4 baris kita tadi berapa ya? 41188 ya. Oke. Nah, 4118. Ini dibagi dengan total. Oke, selesai deh kita. Nanti praktikum, kalian ada jam versi praktikum sendiri. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita latihan dulu ya. Ini masih banyak waktunya nih. Kita coba latihan ya. Kalau saya ingat data kita nih, data kita ya. Data kita seperti ini. Coba kalian, coba kalau dari data ini yang bisa dibuat rataan apa aja sih? Usia ya. Nah, coba satu kalian coba munculkan
Ya, ini sebagai latihan. Yang pertama adalah sintak untuk ringkasan statistik ya, ringkasan statistik untuk data age usia. Kemudian yang kedua untuk tabel frekuensi dari housing. Kemudian yang ketiga plus proporsinya ya, proporsinya. Kemudian tabulasi silang dari housing versus loan. Nah, coba kalian buat sintaknya seperti apa. Ya. Oke, sudah? Sintaknya sudah ketemu? Oke, coba silahkan tuliskan sintaknya di chat. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Oke, silahkan. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Tes, tes. Kedengaran, Bu. Oke, good. Kasih Sela. Soalnya sepi banget. Ayo silahkan. Sintaknya seperti apa? Sintak ringkasan untuk data untuk age, kemudian tabel frekuensi housing plus proporsinya, kemudian tabel silang dari housing plus load. Silakan. Kalian bisa tuliskan yang ada di chat.
Siapa yang mau ini? Silakan tulis. Nah, datanya seperti apa? Faris? Andika? Oke, silakan. Siapa yang mau ini? Oke, saya tunjuk ya. Dwi Indra Prasetyo. Ayo, Dwi Indra Prasetyo. Silakan. Apa sintak untuk summary data usia? Perintahnya apa? Halo, halo. Suara saya kedengeran kan? Tes, tes. Iya, kedengaran, Bu. Oke. Ayo, kalau kedengeran jawab dong. Ayo, Dwi Indra Prasetyo. Hmm? Apa perintahnya untuk sintak ringkasan STK untuk data X? Dwi Indra, ini boleh mengeluarkan dari Zoom nggak sih kalau mahasiswanya nggak aktif? Hmm? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Sintak ringkasan untuk data X. Hmm? Dila Fajar? Dila? Oke, Jonathan. Silakan, Jonathan. Untuk Hmm? summary data X itu bisa ditulis dengan summary kecil semua, terus pakai Hmm? buka kurung biasa, terus Hmm? bank, terus kasih tanda dolar, terus H. Oke, sebentar ya. Sebentar saya tuliskan di sini aja ya. Bentar, bentar. Pakai ini kecil ya. Apa namanya? S-nya kecil ya. Ya, Summary. Gini kan? Dalam kurung bank, bank, kemudian ini dolar, X. terus Dolar. H, Oke, tutup good. kurung. Oke, yang kedua, eh, tabel frekuensi, Hosting plus proporsi, pakai function apa? Tab Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Jonathan. Table buka kurung, Table, buka kurung, bank, dolar, bank, good, dollar, housing. ya housing maksudnya. Ya, housing, good. Kalau untuk proporsinya pakai apa perintahnya? Sama, Ah, bisa pakai plot table, iya, table dalam terus kurung, dalam kurung table, hmm, dalam kurung lagi hmm, bank hosting, hmm. koma bank dolar loan, tutup kurung, tutup kurung. Oh, yang apa nih? Loan. Oh, yang ini tabel untuk yang tabulasi silangnya ya? Iya, Oh, iya, iya. Ntar saya lagi buat untuk yang proporsinya. Oke, good. Nah, yang ketiga tadi benar pakai table, table dalam kurung bank, bank dalam dolar tadi apa? Loan ya, ini ya. iya, tutup kurung. Oke, good. Jadi ini adalah beberapa tabel. Oke, makasih Jonathan. Jonathan dari universitas mana, Jonathan? Dari IPB, Bu. IPB. Oh, kok IPB? Oh, iya, iya. Sorry. Nggak ini. Oke, ya, ini. Oke, good. Makasih, Jonathan. Jadi itu ya, tadi ini Filbert juga udah jawab. Summary blank, oke. Kemudian Bella juga, Andika, kemudian Kailila. Ya, makasih banyak untuk jawabannya. Ya itu ya, nanti jadi kalau kalian tergantung kepada kebutuhan kalian untuk apa namanya eh, ini apa ya ini. Oke, good. Ada diskusi, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, kalian praktikum nanti jam berapa ya? Ada jadwal praktikum kah? Ada Ibu. Jam berapa, Faris? Sama satu, oke.
Salah satu ya. Oke. Ini kalau untuk kuliah kita udah selesai. Sebelum saya bahas lagi, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Oh iya, satu lagi agregasi ya, agregasi. Agregasi tetap apa ya? Nih, saya kita punya data ini. Saya ingin tahu bagaimana rataan usia berdasarkan pekerjaan, ya. Jadi latihan yang keempat adalah bagaimana cara kita melihat berdasarkan pekerjaan. Perintahnya apa? Agregat tadi, agregat Agregat, gimana Faris? bank, Agregat, dolar, agregat dalam kurung bank, dolar, kemudian H, terus koma, by sama dengan list, buka kurung, bank, dolar, pekerjaan tadi apa? job. Job. Oke, kurung tutup. Tutup Terus? kurung, koma, fund sama dengan min. Fund sama dengan min. Ya. Good. Faris. Ya. Agregat bank dalam kurung ads, by list, bank dalam kurung job, fund sama dengan min. Jadi kalian sudah tahu beberapa function yang dibutuhkan gitu ya, beberapa function yang dibutuhkan untuk apa namanya keperluan kita mau seperti apa, ya. Good. Pertanyaan saya, kalau day of week ya bisa dihitung summary-nya nggak? Maaf, ibu nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Kalau ada day of week, nih variabel day of week, ya ini ya, bisa dihitung summary-nya nggak? Bisa kita hitung summary-nya nggak? Atau saya nggak, Ibu? Mungkin. Nggak. Ya. Kenapa nggak, Faris? Karakter mungkin intinya. Terbaca karakter sebagai karakter. Jadi, oke. Yang bisa dihitung menggunakan summary adalah data-data yang bersifat integer atau numerik. Ya. Selain itu biasanya nggak akan bisa dihitung menggunakan apa namanya summary. Jadi kalian harus bedakan kalau yang kalian bisa cara summary-kan ada maknanya adalah integer atau numerik, sedangkan yang karakter itu biasanya kita bermain dengan tabel frekuensi atau tabulasi silang. Ya. Kalian bisa menggabungkan antara tabel numerik, integer numerik dengan karakter dengan menggunakan function agregat. Ya. Clear sampai sini? Ada apa namanya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada apa namanya ini beberapa hal yang materi basic tentang R. Nanti kalian akan banyak berlatih di praktikum ya terkait dengan apa namanya beberapa yang dibutuhkan ya. Kalau nanti praktikumnya adalah nanti silakan datanya. Ini ada 1000 debitur ada di data ini ya, training data setnya, kemudian ada nama debitur, status upselling dan sebagainya itu nanti silahkan kalian pelajari pada saat nanti praktikum ya dengan kakak kelas kalian. Kemudian ini beberapa praktikum terkait dengan paket survei dan sebagainya nanti ini ada di praktikum ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti kalian akan praktikum berdasarkan materi-materi yang kemarin dengan menggunakan data yang ada di bagaimana cara pengolahan data yang ada di SAS. Di R. Maaf, di R. Oke. Ada diskusi, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau nggak ada, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat kalian semua. Senang bisa bertemu dengan kalian dari seluruh Indonesia, dari apa namanya dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan sukses, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih. kasih, Iya, sama-sama. Ini saya send sebagai host siapa ya, Mbak? Hari pagi ini siapa yang ini ya, Cisan B ya? Jadi siapa yang share absensi? Link chat-nya belum. Ini tadi yang Leli ya. Mbak Leli saya send sebagai host ya. Loh, kok nggak ada Mbak Leli? Tadi ada, sekarang nggak ada, Bu. Oh, oke. Saya nggak tahu nanti sharingnya seperti apa ya. Bentar, saya kalian ada grup ininya nggak? Ada grup apa namanya? Grup apa namanya? Grup ada grupnya nggak? Grup WhatsApp ada ya? Ada. Dan nanti link out-nya berkirim di grup WhatsApp ya. Saya end dulu pagi ini ya. Oke, makasih.